Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi bersama Darto Helm yang akan mengulas semua alur film yang bisa menemani kalian saat stres, pusing, mules, muntah, mual, pilek, batuk untuk menonton setiap adegan yang buat jantung deg-degser. Kali ini kita bakal ngebahas alur film horor Final Destination Bloodlines. Siap-siap karena isinya full spoiler, jadi jangan nangis di kolom komentar ya. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung aja kita mulai. Cerita dibuka dengan sepasang kekasih, Iris dan Paul, yang lagi romantis mau datang ke pembukaan restoran fancy bernama Skyview. Ternyata Skyview itu restoran yang lokasinya tinggi banget, di atas gedung pencakar langit setinggi 150 meter. Bukan tempat makan ini mah ya, ini kayak tempat buat uji nyali. Iris dan Paul bareng para tamu lain naik lift menuju lokasi. Tapi begitu sampai, mereka malah ditolak masuk. Katanya sih kapasitas sudah penuh. Untuk Paul punya kartu orang penting, kayak cheat code di kehidupan nyata. Akhirnya mereka lolos juga masuk ke restoran elit itu. Iris pun langsung mendekat ke jendela, menikmati pemandangan dari ketinggian. Romantis? Belum tentu. Di film ini makin tinggi tempatnya biasanya makin cepet ajalnya. Di tengah suasana makan yang mewah dan pemandangan kota yang kece, Iris malah mikir yang aneh-aneh. Gimana kalau restorannya runtuh? Gimana kalau semua orang jatuh dari ketinggian 150 meter kayak di Domino? Ya, overthinking level dewa. Apalagi lantai restorannya dari kaca guys. Katanya sih biar estetik, tapi buat Iris itu kayak undangan buat jatuh bebas. Karena makin parno, dia memutuskan kabur ke toilet buat nenangin diri. Sambil mungkin mikir, kenapa nggak makan di warteg aja sih tadi. Lampu tajam yang jatuh tadi ternyata bikin lantai kaca retak. Tapi ya seperti biasa di film horor, semua orang masih cuek, sibuk sama gaya hidup mewah. Paul lalu ngajak Iris naik ke puncak menara. Ternyata dia punya niat mulia, ngelamar Iris. Apalagi setelah tahu Iris lagi hamil. Paul makin semangat, fix cowok ini niat banget mau bikin keluarga di ketinggian. Iris pun luluh dan menerima lamaran romantis itu. Karena nggak lama kemudian muncul agen kekacauan. Seorang bocah iseng melempar koin dari puncak menara. Bukannya jatuh ke bawah, koin malah masuk ke ventilasi kayak lagi ikut audisi. Dan bener aja, koin itu ganggu sistem udara dan mulai bikin suhu di dalam gedung kacau balau. Karena sistem ventilasi rusak, restoran mulai berubah jadi sauna bintang 5. Makin lama makin panas, tapi tamu-tamu masih asik goyang bareng band. Sayangnya bukan flash mob, tapi malah bikin lantai kaca makin retak kayak hati pas habis gajian. Cuman lewat, lantai pecah dan orang-orang mulai jatuh satu persatu dari ketinggian. Paul juga ikut jatuh saat Iris berusaha mati-matian menolongnya. Bukan adegan romantis tapi tragis. Di tengah kekacauan, sang chef mungkin karena panik atau overcook malah bikin kesalahan fatal. Seorang perempuan jadi korban terbakar hidup karena suhu yang udah kayak di neraka microwave. Dan kalau kamu kira itu udah cukup, belum. Kebakaran ini malah jadi pemicu ledakan besar yang bikin semuanya makin kacau. Restoran fancy berubah jadi panggung kematian instan. Tapi bukan mie. Bangunan mulai goyah, orang-orang panik dan rebutan naik lift. Tapi liftnya bukan penyelamat, malah jadi mesin kematian. Seorang pria tewas kejepit pintu lift. Bukannya naik selamat, malah turun derajat ke alam barzah. Sebagian besar bangunan akhirnya runtuh total dan semua orang jatuh ke bawah kecuali ya siapa lagi kalau bukan Iris, si tokoh utama yang masih punya nyawa cadangan. Iris terus berjuang menyelamatkan diri bareng anak kecil si vokalis band. Di tengah puing-puing dan reruntuhan, mereka berdua bertahan walau nasib belum tentu aman. Sampai akhirnya mereka pun jatuh juga karena sisa bangunan gak kuat menopang. Iris dan anak kecil itu akhirnya jatuh juga karena nggak bisa lagi bergelantungan di sisa bangunan. Dramatis pakai banget ini ya. Tapi ternyata semua kejadian di Skyview itu cuma mimpi buruk dari seorang mahasiswi bernama Stephanie. Waduh, ini mimpi level bioskop 21 sih ya. Setelah bangun, Stephanie mulai mikir keras soalnya di dalam mimpi itu ada sosok Iris yang ternyata adalah neneknya sendiri. Anehnya, Stephanie belum pernah ketemu si nenek, jadi dia mulai bertanya-tanya. Beberapa waktu kemudian Stephanie pulang ke rumah setelah sekian lama, mungkin pengen istirahat dari mimpi Final Destination edisi keluarga. Sesampainya di rumah, dia pun disambut. Setelah pulang, Stephanie disambut ayahnya, Marty dan adiknya Charlie. Mereka lalu mengunjungi rumah sepupu dan di sanalah Stephanie bertemu 3 sepupunya, anak dari Howard,
kakaknya ibu Charlie yaitu Darlene. Ya, sekarang resmi Howard dan Darlene adalah anak-anak dari Iris, si nenek misterius dalam mimpi Stephanie. Penasaran? Stephanie cerita soal mimpi buruknya dan ternyata insiden Skyview itu terjadi 50 tahun lalu. Walau Stephanie nggak yakin itu nyata atau cuma mimpi doang, ada satu hal pasti, Iris memang pernah mengunjungi Skyview dan dari sinilah Howard buka suara. Setelah kematian Paul, Iris jadi paranoid akut, tapi hari hidupnya kayak nunggu episode Final Destination berikutnya. Bahkan dia sampai ngurung Howard dan Darlene di rumah karena takut anak-anaknya kena celaka. Karena makin gak waras, Howard dan keluarganya memutuskan jaga jarak sama Iris. Tapi Stephanie tetap nekat. Demi mencari jawaban, dia minta bantuan Brenda, istri Howard, dan akhirnya berhasil menemukan rumah Iris yang ternyata terletak di tempat terpencil dan dipenuhi alat pertahanan. Begitu sampai, Iris bahkan nyuruh Stephanie titip barang dulu sebelum masuk. Nggak ada koper masuk sembarangan sis. Saat jalan di halaman, Stephanie lagi-lagi nemuin banyak jebakan dan alat keamanan. Bukti nyata kalau Iris benar-benar hidup dalam ketakutan. Kayak dia percaya maut bisa datang dari mana aja dan kapan saja. Begitu masuk rumah, Iris langsung minta Stephanie bersikap ekstra waspada. Jangan nyenggol apapun, jangan salah langkah. Soalnya menurut Iris, kesalahan sekecil apapun bisa jadi undangan resmi buat maut. Di awal percakapan, Stephanie curhat soal ibunya, Darlene, yang ninggalin dia sejak umur 10 tahun. Iris pun mulai buka rahasia besar. Ternyata mimpi buruk Stephanie itu bukan mimpi biasa, tapi firasat yang diturunkan dari Iris. Dulu sebelum Paul melamar Iris di Skyview, Iris sempat punya firasat buruk, kayak sinyal wifi dari alam barzah. Dan benar saja, dengan firasat itu Iris berhasil mencegah insiden Skyview, nyelamatin banyak orang dan bikin pengelola restoran batal buka. Tapi maut itu gak suka diganggu jadwalnya. Semua orang yang diselamatkan Iris termasuk Paul akhirnya tetap mati satu persatu. Karena menurut hukum semesta alam Final Destination, kematian yang tertunda bukan kematian yang di cancel. Sekarang Iris sadar giliran keluarganya yang jadi target. Dia yakin mau tidak dekat kayak debt collector bawa data lengkap. Iris pun menyerahkan dokumen penelitian pribadinya dan minta Stephanie buat melindungi keluarga pakai petunjuk itu. Ya, dari cucu biasa, Stephanie resmi naik jabatan jadi penerus nenek yang visioner yang punya radar anti mati. Sayangnya, Stephanie ngerasa pengakuan sang nenek udah kayak cerita dongeng horor edisi keluarga, jadi dia nggak percaya dan memilih pergi. Iris sempat dapat firasat kalau dia keluar rumah dia bakal mati, tapi yang namanya nenek sejati rela ngelawan takdir demi cucu, dia tetap ngejar Stephanie untuk menyerahkan dokumen penelitiannya. Sebelum berpisah, Iris bilang kamu akan percaya sebentar lagi. Dan benar saja, beberapa detik kemudian sebuah panah raksasa tertiup angin dan menancap tepat di wajah Iris, persis kayak firasatnya. Ya, maut datang tepat waktu, no delay, no kompromi, no macet-macet pokoknya ya. Setelah pemakaman Iris, keluarga menyambut kembalinya Darlene. Charlie antusias ngajak Stephanie ketemu ibunya, tapi Stephanie menolak. Masih sakit hati karena ditinggal sejak kecil. Tapi dia tetap penasaran dengan dokumen Iris dan mulai memeriksanya. Dari situlah terungkap firasat Iris berkaitan dengan benda-benda pemicu kematian. Misalnya pesawat dalam firasat, artinya bakal ada insiden pesawat. Merasa ada benda-benda mencurigakan di rumah Howard, Stephanie bergegas ke sana untuk memberi peringatan. Tapi sudah terlambat. Gelas jatuh dan pecah. Howard nggak sengaja nginjak pecahannya lalu kesleo dan terjatuh. Tepat saat alat pembersih otomatis yang barusan jatuh malah mengaktifkan mesin pemotong rumput. Dan ya, wajah Howard hancur di gelas mesin itu. Satu paket kematian bergaya rumahan tapi tetap brutal. Setelah menyaksikan sendiri kematian tragis Howard, Stephanie jadi makin yakin firasat Iris bukan halu, ini beneran manual book kematian keluarga. Ia pun mulai meneliti dokumen Iris lebih dalam. Hasilnya mencengangkan, ternyata orang yang diselamatkan Iris di Skyview akhirnya tewas beserta seluruh garis keturunan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak seharusnya hidup sejak kejadian Skyview dulu. Ya, nyawa mereka semua adalah versi early access yang dibatalin tapi belum ditarik balik sampai sekarang. Parahnya lagi, maut ini bukan cuma kejam, dia juga tertib administratif. Kematian datang berurutan dari yang paling tua ke paling muda dalam satu garis keturunan. Jadi, masuk akal kenapa setelah Iris tewas, target berikutnya adalah Howard, anak tertua Iris. Dan karena Howard sudah game over, target selanjutnya adalah Eric, anak pertama Howard.
Stefani lalu menenangkan Marty dan Brenda, ayah dan ibu tirinya, karena mereka bukan keturunan langsung Iris, jadi aman dari daftar jemputan maut. Tapi ya, seperti biasa dalam film horor, yang tahu kebenaran dicuekin, yang skeptis malah kena duluan. Keluarga malah nganggap Stefani kayak bawa teori konspirasi warisan nenek-nenek, bukan peringatan serius. Malam harinya Erik lanjut kerja dengan tenang jadi tukang tindik dan pembuat tato. Tapi ya, kalian tahu sendiri, di dunia Final Destination profesi apapun bisa berujung maut. Bahkan jarum pun bisa berubah jadi alat pembantaian. Setelah nutup tokonya, Erik masih nongkrong sambil muter lagu pakai speaker aktif volume konser stadion. Tanpa sadar, getaran dari suara keras itu mulai menggeser benda-benda ringan, dan salah satunya adalah benda rawan kebakaran. Fix, ini bukan playlist tapi countdown menuju bencana. Gara-gara volume terlalu keras, terjadi reaksi berantai yang menumpahkan cairan mudah terbakar. Saat Erik mau bersih-bersih, tiba-tiba tindik hidungnya nyangkut rantai di dekat kipas angin. Dan karena kipas anginnya aktif, hidung Erik ketarik ke atas dan dia malah tergantung kayak hiasan gantungan Idul Fitri. Boom. Cairan tadi nyala, bikin kebakaran. Walau dia berhasil lepas dari rantai, sialnya dia jatuh ke area api. Tapi tenang, ini belum berakhir. Keesokan harinya, Stefani dan Charlie nyusul ke rumah Howard buat nyari Erik, dan kejutan, Erik ternyata selamat dari kebakaran. Kata pemadam kebakaran, dia tertolong karena jaket kulit yang dia pakai. Iya, kali ini fashion literally menyelamatkan nyawa. Erik pun yakin teori Stefani itu cuma omong kosong nenek-nenek dari masa lalu. Tapi baru aja omong gitu, Julia, anak kedua Howard, malah kena giliran. Dia terpleset dan jatuh ke kolam kontainer truk sampah. Sopir truk gak sedengar teriakan karena pakai handphone, dan sopir ngaktifin mesin penyusut sampah. Stefani berusaha nolong, tapi semuanya terlambat. Kepala Julia akhirnya terjepit mesin dan hancur. Iya, sekali lagi mau bilang jangan meremehkan firasat nenek. Setelah kematian tragis Julia, barulah seluruh keluarga percaya teori urutan kematian Stefani bukan kerangan fisik tapi kenyataan. Dalam suasana duka, Brenda buka rahasia besar. Ternyata Erik bukan anak Howard, dia anak dari pria lain. Makanya dia bebas dari kutukan kematian berantai karena nggak punya garis keturunan dari Iris. Lah buset. Seketika semua lega kecuali Bobby, si anak bungsu Howard. Bobby langsung panik dan minta perlindungan ke Stefani. Menurut urutan, dialah target selanjutnya. Keluarga melacak seorang pria misterius berinisial JB. Katanya dia pernah menemukan cara untuk lolos dari urutan kematian. Saat dalam perjalanan, Darlene akhirnya jujur. Ia dulu ninggalin Stefani dan Charlie bukan karena cuek, tapi karena terlalu terpengaruh oleh paranoia Iris. Saking takutnya sama kematian kecil-kecilan, dia memilih ngejauh agar anak-anaknya bisa hidup normal. Akhirnya mereka bertemu JB yang ternyata bernama William, anak dari vokalis band yang dulu ada di Skyview. Dan yang bikin mind blowing, William adalah orang terakhir yang diselamatkan Iris dan masih hidup sampai sekarang. William juga ternyata yang bantu Iris pasang sistem keamanan super paranoid di rumah. Yang penting dia punya ilmu anti maut warisan Iris. Tapi solusi William ke Bobby agak gelap. Kamu bisa memperpanjang umur asal kamu membunuh orang lain. Kayak trade-in nyawa di toko karma. Tapi Bobby tentu aja nggak sanggup jadi pembunuh. Akhirnya William kasih opsi kedua, yaitu mati suri. Kalau Bobby bisa mati sementara, rantai kematian bisa terputus, tapi resikonya tinggi. Apalagi kalau gagal bangkit, ya berarti tamat. William sendiri udah pesimis keluarga Iris bisa lolos, dan kalau semuanya mati dia bakal jadi target terakhir. Bahkan sekarang, William mengidap penyakit mematikan akibat efek gangguan takdir masa lalu. Ya, karma fatal versi supernatural. Setelah menolak bantu lebih jauh, William pun pergi. Tapi tiba-tiba, keluarga panik. Erik dan Bobby hilang dari rumah sakit. Ternyata mereka nekat menjalankan rencana mati suri. Versinya, Erik sengaja memicu alergi kacang Bobby, berharap Bobby mati sebentar lalu bangun lagi. Ya, ini bukan CPR, ini eksperimen maut rasa kacang. Kalau gagal, ya bukan mati suri tapi mati betulan. Rencana mati suri Bobby tampaknya berjalan sesuai skrip sebentar. Tapi tentu saja karena ini Final Destination, dua kesalahan kecil bikin semuanya hancur. Pertama, mereka
Pertama, mereka merusak mesin penjual cemilan bikin komponen logamnya keluar. Kedua, mereka mengaktifkan mesin MRI yang bikin daya tarik magnetnya makin kuat. Akibatnya, tubuh Erik tersedot ke dalam MRI bareng kursi roda logam dan remuk total. Ya, bukan mati suri, ini mati dihisap. Sementara itu, Bobby lagi sekarat karena alergi kacang. Di tengah panik, dia berhasil ambil suntikan dari tangan Erik, menyuntikkan penawar dan hidup lagi. Tapi magnet MRI makin menggila dan logam dari mesin cemilan malah menancap ke kepala Bobby. Tebak, pastinya almarhum. Stephanie pun menyimpulkan keduanya tewas karena gagal ngelabuin kematian. Dan karena Erik dan Bobby sudah tiada, giliran keluarga Stephanie yang jadi target. Dimulai dari Darlene si tertua. Mereka pun siap-siap. Stephanie, Charlie, dan Darlene menuju rumah Iris, tempat paling aman karena sistem keamanannya udah kayak benteng anti maut. Rencananya, kalau Darlene bisa bertahan hidup, maka anak-anaknya juga aman. Tapi, di Final Destination selalu punya plan B. Dalam perjalanan seorang perempuan misterius, kita sebut aja Wanda, memungut koin dari dokumen Iris, pertanda bahwa rantai baru saja dimulai. Sampai di rumah Iris, gerbang terkunci dan mereka pun menabrakkan mobil buat masuk, tapi sabuk pengaman Stephanie macet bikin dia terjebak di dalam mobil. Atas permintaan Stephanie, Charlie menemani Darlene masuk duluan, tapi saat mendekati rumah, hembusan angin memicu reaksi berantai dan ledakan. Mobil yang ditumpangi Stephanie terpental ke kolam dan tenggelam, sementara Darlene sempat menyelamatkan Charlie. Namun akhirnya Darlene tewas tertimpa benda berat. Ya, satu lagi jatuh, mau terus menghitung. Setelah kematian Darlene, Charlie buru-buru menyelamatkan Stephanie yang tenggelam di mobil. Untungnya, ia berhasil membangkitkan Stephanie yang sempat kehabisan napas. Charlie yakin Stephanie barusan mati suri. Artinya, rantai kematian berhasil diputus, atau setidaknya mereka pikir begitu. Seminggu kemudian, keluarga Stephanie mengantar Charlie ke rumah pacarnya, Jenny, buat hadir di sebuah acara. Tapi di sana, ayah Jenny yang dokter bilang, Stephanie bukan mati suri, cuman sempat pingsan aja. Seketika mereka pun sadar. Rantai kematian belum terputus dan waktu yang sama, Wanda si pemungut koin tadi tanpa sengaja menjatuhkan koin tersebut. Koinnya menggelinding lalu nyangkut di rel kereta. Itu cukup bikin kereta pengangkut kayu keluar jalur dan nyaris menabrak Stephanie dan Charlie. Tapi bukan keretanya yang nabrak, batang kayunya jatuh duluan. Dan tubuh Stephanie dan Charlie hancur tertimpa. Ya, film pun lubar. Mau tetap menang lagi, jadi itulah alur lengkap film Destination Bloodlines. Ketika takdir kematian terus ngejar, walau kamu udah lari, ngubet, bahkan pura-pura pingsan atau pura-pura kejang, tetap aja namanya maut tetap maut. Gimana menurut kalian? Maut memang gak bisa dilawan atau manusia cuma bisa berdoa?